Hilliard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Halo teman-teman, saya Nadine Purnama. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang perkembangan bank di Indonesia. Jadi yang pertama tentang sejarah bank di Indonesia. Bank pertama di Indonesia didirikan pada masa penjajahan Belanda pada tahun 1828 dengan nama De Javasche Bank. Bank ini bertugas untuk mengatur keuangan pemerintah, Hindia Belanda, dan menjadi bank sentral di wilayah tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia, De Javasche Bank diubah namanya menjadi Bank Indonesia pada tanggal 1 Juli 1953. Bank Indonesia kemudian menjadi bank sentral yang bertanggung jawab atas peraturan dan pengawasan sistem moneter dan perbankan di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, De Javasche Bank diubah namanya menjadi Bank Indonesia atau sering kita sebut BI. Materi yang kedua yaitu tentang peraturan perbankan di Indonesia. Perkembangan perbankan di Indonesia diatur oleh Bank Indonesia melalui berbagai kebijakan dan regulasi. Salah satu kebijakan penting adalah kebijakan suku bunga acuan atau BIRATE yang ditetapkan oleh Bank Indonesia atau BI sebagai acuan dari bank-bank lain dalam menentukan suku bunga kredit dan deposito. Selain itu, Bank Indonesia juga memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya krisis perbankan seperti yang terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Bank Indonesia melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan bank dan memberikan sanksi kepada bank yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Lalu materi yang ketiga tentang jenis-jenis bank di Indonesia. Di Indonesia terdapat beberapa jenis bank, antara lain bank umum, bank syariah, bank persepsi, dan bank pembangunan daerah atau BPD. Bank umum adalah bank yang secara konvensional, sedangkan bank syariah adalah bank yang menggunakan prinsip syariah dalam kegiatannya. Sementara itu, bank persepsi adalah bank yang hanya melayani kepentingan negara atau pemerintah asing, sedangkan BPD adalah bank yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk mendukung pembangunan daerahnya. Teman-teman, materi yang keempat tentang perkembangan teknologi dalam perbankan. Perkembangan teknologi memberikan dampak besar pada industri perbankan di Indonesia. Saat ini, hampir semua bank di Indonesia sudah memiliki layanan perbankan digital seperti internet banking, mobile banking, dan ATM. Selain itu, teknologi juga memungkinkan adanya layanan baru seperti e-wallet dan payment gateway yang semakin populer di kalangan masyarakat Indonesia. Namun demikian, perkembangan teknologi juga membawa risiko keamanan seperti penipuan online dan pencurian data nasabah. Baik teman-teman, materi yang terakhir tentang tantangan dan peluang di masa depan. Meskipun perkembangan bank di Indonesia sudah cukup pesat, masih banyak tantangan yang harus dihadapi di masa depan. Jadi teman-teman, salah satu tantangan utama adalah meningkatkan inklusi keuangan sehingga lebih banyak masyarakat dapat mengakses layanan perbankan. Namun demikian, ada juga peluang besar di masa depan seperti meningkatnya permintaan akan layanan perbankan digital dan perkembangan fintech yang semakin pesat. Bank harus dapat memanfaatkan peluang-peluang ini untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang semakin kompetitif.